Assalamualaikum. Berdoa dalam hati, mulai. Amin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Mengawali hari ini dengan berdoa. Insya Allah dengan doa tersebut apa yang kita pelajarin hari ini dapat bermanfaat untuk kita pastinya. Amin. Oke, sebelumnya Ibu mau absen dulu nih untuk anak-anak Ibu ya. Aisyah. Oke, good. Aisyah. Oke. Azilia. Oke, good. Junaidi. Oh, nggak hadir. Kenapa ya? Oh, sakit. Oke, teman-teman, ternyata ada teman kita hari ini yang berhalangan hadir karena sakit. Oke, kita doakan bersama semoga Ananda Junaidi lekas diberi kesehatan ya. Amin. Sebelumnya, seperti biasa, kita awali dengan menyanyikan lagu nasional. Lagunya kali ini adalah Garuda Pancasila. Anak-anak Ibu boleh berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk kembali anak-anak Ibu. Nah, sebelum Ibu masuk materi pada kali ini, materi kita sebelumnya tentang apa ya? Teks deskripsi. Good. Teks deskripsi itu hampir sama dengan teks yang akan kita bahas pada materi kali ini. Nah, kalau teks deskripsi itu menggambarkan, menjelaskan objek secara rinci. Objek itu bisa makhluk hidup ataupun benda mati. Nah, sama dengan akan yang kita bahas untuk materi kali ini, yaitu tentang teks prosedur. Teks prosedur itu sama dengan langkah-langkah membuat sesuatu. Nah, dalam kehidupan ini pastinya kita perlu langkah-langkah, proses, ataupun tahapan. Nah, Ibu akan menampilkan dulu kesepakatan kelas kita. Di awal semester kita sudah membuat yang namanya kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas dibuat agar apa yang kita kerjakan di kelas itu mendapatkan kenyamanan. Oke, kesepakatan kelas kita yang pertama yaitu jika orang lain Berbicara, maka kita mendengarkan. good, pintar. Oke, yang kedua izin terlebih dahulu jika Ingin pergi ke toilet. good. Terakhir, tidak mengganggu. Oke, good. Sebelum Ibu memasuki materi kita hari ini, sedikit ice breaking. Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke, good, makasih. Oke, anak-anak Ibu. Sebelum kita masuk materi, ada namanya tujuan pembelajaran. Pastinya kita kalau melakukan sesuatu ada tujuannya dong, termasuk materi kali ini dengan tujuan peserta didik dapat merancang teks prosedur yang akan mereka lakukan dalam kelompok berdasarkan minat dan bakat yang dimiliki. Kita masuk ke materinya. Materinya tentang teks prosedur. Oke, teks prosedur. Ada yang mau baca tentang teks prosedur untuk pengertiannya? Ada yang mau? Mungkin Samara? Teks prosedur adalah tulisan yang berisi langkah-langkah atau tahapan dalam melakukan sesuatu hal. Tujuan teks prosedur adalah untuk memberikan informasi secara berurutan dan terperinci sehingga pembaca dapat melakukan suatu hal dengan benar dan mencapai tujuan yang diinginkan. Yang tadi Ibu bilang teks prosedur adalah langkah-langkah membuat sesuatu. Berarti ada prosesnya gitu ya. Ibu mau nanya sama kalian, ada yang pernah buat telur dadar? Angkat tangan. Wah, semuanya good. Ya, hampir semuanya bisa masak ya, nggak hanya makan aja, tapi masak juga. Nah, kalau masak telur dadar itu ada alat dan bahannya nggak? Oh, good. Kalau gitu, bahannya apa?
Oh, pasti telur ya. Pasti ada bahannya yang namanya telur. Namanya juga judulnya telur dadar. Kemudian selain telur apa? Minyak. Penyadap. Daun bawang. Oh. Kalau alat apa? Teflon. Terus? Spatula atau sutil. Terus apa lagi? Itulah yang namanya teks prosedur. Ada alat dan bahan dan juga ada langkah-langkahnya. Ketika kalian mengetahui buat telur dadar itu harus butuh telur. Terus langkah-langkahnya pertama dipecahkan dulu telurnya, terus nyalakan kompornya. Kira-kira yang tadinya kamu nggak tahu buat telur dadar jadi tahu nggak? Bisa mempraktekkan nggak? Bisa. Oke, kalau begitu kita langsung saja. Apa ya yang akan kita lakukan hari ini? Tada! Nah, penugasan membuat kelompok. Sebelumnya kita udah pernah buat kelompok kan ya? Nah, kalau begitu anak-anak ibu yang ganteng dan cantik bisa duduk sesuai dengan kelompoknya. Ini ada sesuai dengan kelompoknya ya. Oke, good. Satu kelompok terdiri dari 5 orang. Oke, kalau begitu nanti tugas kalian adalah membuat sesuatu. Membuat apa ya? Nah, nanti kalian perwakilan kelompok boleh memilih warna. Di sini ada 4 warna, ada biru, merah, kuning, merah, dan hijau. Nah, kemudian setelah memilih warna, ibu akan memberikan kalian yang namanya LKPD. LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik. Nah, nanti kalian bisa lihat di sini, misalkan kamu dapatnya membuat jus melon atau jus semangka misalkan. Nah, nanti kalian boleh bebas memilih. Nah, selamat datang di pasar tradisional Ibu Ai. Nah, selamat datang di minimarket Ibu Ai. Nah, gitu. Nah, nanti kamu juga bisa memilih alat dan alat yang kalian perlukan. Untuk kelompok A, pilihnya yang warna apa ya? Oke, warna merah. Oke, untuk kelompok B warna hijau. Oke, warna hijau. Untuk ini kelompok C, adik mau milih apa? Kuning. Oke, berarti nggak bisa milih ya, ini rezekinya warna biru. Oke, silakan dibuka. Oke, udah tahu kalian mau buat apa? Oke, nanti kalian akan maju satu persatu untuk melihat alat dan bahannya yang kalian perlukan apa. Sebelumnya ibu bagikan dulu LKPD-nya ya. Ini untuk kelompok A. Oke, sama-sama. Kelompok B. Nah, oke, untuk kelompok A, ibu kasih waktu 3-5 menit untuk berbelanja di pasar ibu. Sini maju 5-5-nya. Kalian dapat apa ya? Jus melon. Oke, sini maju, boleh. Peralatannya apa ya? Pisau. Gelas, es batu. Terus apa lagi? Talenan. Oke, good. Udah? Oke, silakan kembali. Terima kasih kelompok A. Ya, oke. Kelompok B selanjutnya, silakan. Ayo B, maju. Sosis. Terus ada lagi nggak? Bawang putih, bawang merah, cabai, terus beras, telur, apa lagi? Oh, pasti harus kompor ya. Kalau nggak mateng nasi gorengnya. Terus wajan, ya, spatula, good. Oke, udah? Oke, good. Terima kasih. Kembali ke tempat. Oke, kelompok C, silakan maju. Kamu dapatnya apa ya? Telur balado. Berarti ada apa di sini? Cabai. Terus bawang. Telur pastinya ya kan, telur balado. Garam. Termatang telurnya. Sendok, piring. Oke? Udah? Udah, oke, terima kasih. Silakan kembali ke tempatnya. Oke, kelompok terakhir. Kelompok D, mari. Selai strawberry. Roti. Boleh. Ya, piring. Nah, talenan. Ya, udah? Oke, silakan kembali ke tempat. Terima kasih. Oke, sudah paham anak-anak ibu?
Oke, silakan tadi setelah kalian berbelanja di pasar, kalian berbelanja di minimarket, terus kalian juga memilih peralatannya sendiri, silakan dikerjakan. Untuk mengerjakannya waktunya sekitar 10 menit. Nanti setelah itu presentasi ya. Nah, tadi ada yang buat jus melon kelompok A. Wah, segar banget tuh kayaknya ya. Ya. Ada yang bertanyakan nih Kadek? Kelompok B ada kesulitan? Good, oke. So far so good, oke lanjut. Kelompok C ada kesulitan? Ya, oke, good. Nah, oke, anak-anak ibu 5 menit lagi ya. Kita menuju presentasi. Nanti presentasinya ibu spin. Kelompok siapa yang maju untuk presentasi. Yang pastinya kalian sudah menyiapkan siapa aja teman-temannya yang akan bergantian untuk membacakan hasil diskusi kelompok kalian. Oke, finish. Oke, ya. Nah, kalau gitu dari kelompok A, B, C, dan D, siapa ya yang mendapat nomor urut pertama? Klik 1, 2, 3. Jeng, jeng, jeng. Siapakah akan mendapat nomor urut pertama? Oh ya, kelompok A. Malah kelompoknya sendiri. Oke, makasih Erwin. Oke, kelompok A silakan maju ke depan. Teman-teman dari kelompok lain silakan untuk melihat presentasi dari kelompok A. Oke, kelompok A membuat apa ya? Jus melon. Jus melon. Oke. Perkenalkan, kami dari kelompok A. Ya. Dengan anggota kelompok Aman Fikri, Aisyah Putri, Asilia Zulfaira, Delon, Erwin. Ya. Kami akan memaparkan hasil kerja kelompok, yaitu teks prosedur membuat jus melon. Melon merupakan nama buah sekaligus tanaman yang termasuk dalam suku labu-labuan. Buahnya bisa dimakan langsung atau diiris sebagai campuran es buah. Teksturnya yang lunak, berwarna putih, kuning sampai merah, dan memiliki rasa cenderung manis, tak membuat buah melon sangat disukai oleh semua kalangan usia. Oke, good. Terus? Langsung saja saya serahkan penjelasan selanjutnya bagaimana cara membuat jus melon kepada teman-teman saya. Oke, sekarang ke teman-temannya. Alat yang digunakan untuk membuat jus melon adalah pisau, Ya. tangan, blender, gelas, dan sendok. Oke. Bahan-bahannya adalah buah melon, gula, susu, air putih, dan es batu. Namanya apa? Langkah pertama, kupas melon, lalu potong menjadi 2 bagian. Buang biji melon, lalu potong dadu buah melon. Masuk semua, tutup blender dan nyalakan blender. Oke. Kalau sudah matikan matikan blender dan buka tutup blender. Oke. Tuangkan ke dalam gelas dan beri sedotan. Dan langkah terakhir, tada jus melon sudah siap disajikan. Penjabaran teman-teman tentang jus melon nih kelompok A. Adakah yang mau menanggapi dari kelompok lain? Mungkin kelompok B. Oke, kelompok B ya. Nama saya Rizky dari kelompok B. Presentasi kelompok A tentang jus melon sudah bagus. Yang sebelumnya saya tidak tahu cara membuat jus melon dengan baik. Sekarang saya sudah tahu dan saya ingin mempraktikkan membuat jus melon. Oke, beri tepuk hebat untuk kelompok A. Kasih jempol, kamu hebat. Oke, tepuk tangan dulu dong. Terima kasih untuk kelompok A. Good job. Silakan duduk kembali. 1, 2, 3.
Kelompok berapakah selanjutnya? Kelompok B. Oke. Kelompok B mau buat apa ini? Wah, nasi goreng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 1. Izinkan saya memperkenalkan anggota saya. Oke. Nama saya Muhammad Sakif Alfarezi. Nama saya Naura Naila Nafiah. Oke, good. Nama saya Rizky Dwi Hidayat. Nama saya Fernando Kevin. Nama saya Samara Nur Akla Gunawan. Kami akan memaparkan hasil kerja kelompok yaitu teks prosedur membuat nasi goreng sosis. Nasi goreng adalah makanan berupa nasi yang digoreng dan dicampur dengan minyak goreng, margarin, mentega dengan tambahan bahan lain berupa kecap atau telur sebagai pelengkap. Nasi goreng banyak ditemukan di warung tepi jalan, gerobak penjajal keliling, hingga rumah makan. Selanjutnya, kelompok kami akan menjelaskan prosedur pembuatan nasi goreng. Kepada teman-teman saya, silakan untuk menjelaskan. Alat yang digunakan untuk membuat nasi goreng yaitu telanan, piring, sendok, wajan, pisau. Bahan yang digunakan adalah nasi, bawang merah, bawang putih, kecap. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama-tama siapkan bawang putih, bawang merah, cabai merah, dan cabai rawit. Haluskan semua bahan, lalu tumis dengan sedikit minyak. Nasi goreng pun sudah siap disantap. Oke, tepuk tangan dulu dong. Oke, buat nasi goreng. Tadi pelengkapnya apa aja? Ada telur, terus ada sosis ya. Tadi sampai pakai cabai rawit segala. Berarti pedes ya nasi gorengnya. Nah, nasi goreng ini merupakan salah satu makanan Indonesia yang sudah mendunia juga selain sate. Ya. Nah, nasi goreng itu biasanya diperuntukkan kalau mama kalian suka masak nasi goreng, biasanya itu dari nasi goreng dari nasi yang berlebih. Akhirnya buat apa ya? Oh ya udah buat nasi goreng. Tapi sekarang nasi goreng udah ada di tukang gerobak keliling, terus juga ada di restoran-restoran, bahkan di restoran tuh harganya mahal dan lain sebagainya. Oke, dari kelompok B presentasinya tadi yang sudah dipaparkan, adakah yang mau menanggapi? Oh oke, kelompok silakan Aisyah. Saya dari kelompok A. Menurut saya, kelompok B dalam menjelaskan langkah-langkah sudah begitu rinci sesuai dengan kaidah penulisan teks prosedur. Terima kasih untuk penjelasan dari kelompok B. Oke, good. Terima kasih juga Aisyah. Itulah penjelasan presentasi dari kelompok B dan ditanggapi oleh Aisyah. Ternyata langkah-langkahnya sudah jelas, alat dan bahannya juga sudah jelas dirincikan oleh kelompok B. Mungkin nanti ada yang bisa bantu mamah atau papahnya kalau mau buat nasi goreng. Untuk kelompok B, berikan tepuk hebatnya. Ini jempol. Kamu hebat. Oke, terima kasih. Good job kelompok B. Silakan untuk kembali. Silakan. Klik 1, 2, 3. Iya. Ya. Ini mah nggak usah di-spin ya, udah berurutan. Oke, good job. Terima kasih Kadek. Silakan dipersiapkan kelompoknya untuk kelompok C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok C dengan anggota kelompok Ikadek, Bilkis, Wafika, Zikri Akbar, dan Najwa. Kami akan memaparkan hasil kerja kelompok yaitu teks prosedur membuat telur balado. Telur merupakan salah satu bahan makanan hewani. Telur yang dikonsumsi oleh manusia umumnya berasal dari beberapa jenis unggas, seperti ayam, bebek, dan angsa. Telur unggas dapat diolah menjadi hidangan asin dan manis dengan berbagai cara, antara lain diasinkan, direbus matang, digoreng, dan direbus setengah matang. Telur termasuk bahan makanan yang mudah diolah dengan cita rasa yang enak. Kami dari kelompok C akan menjelaskan prosedur membuat olahan dari telur. Mohon disimak ya teman-teman. Berikut alat-alat yang dibutuhkan untuk membuat telur balado. Yang pertama wajan, kompor, panci, spatula, piring, sendok. Bahan-bahannya adalah telur, bawang putih, bawang merah, cabai, minyak, Langkah-langkahnya membuat balado adalah siapkan alat dan bahan,
2. Rebus air di panci, masukkan telur ke dalam rebusan air. 3. Angkat telur dari rebusan air, lalu 8. Lalu masukkan telur ke dalam wajan. 9. Tambahkan garam dan gula. 10. Aduk hingga rata. 11. Telur balado siap disajikan. Oke, ya. Ikadek kelompok C dan teman-temannya. Oke, beri tepuk tangan dulu dong. Nah, oke. Nah, seperti tadi, adakah yang mau mengomentari untuk presentasi kelompok C? Oh, oke. Perkenalkan, nama saya Nayara dari kelompok D. Untuk presentasi kelompok C sudah bagus untuk langkah-langkahnya. Pembuatan dengan sederhana dan mudah dimengerti. Terima kasih. Oke, terima kasih. Gimana presentasinya? Udah good? Good. Kalau gitu beri dong tepuk hebatnya mana? Tepuk hebat. Jempol. Thank you, terima kasih Kak Adik dan kawan-kawan kelompok C. Boleh kembali ke tempat. Lanjut Haikal, Semi dan kawan-kawan. Silakan maju. Mau buat apa? Oke, roti bakar selai strawberry. Wow, enak ya. Selai manis-manis asam gimana gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok B dengan anggota saya Haikal, Saya Kanaya, saya Nayara, saya Asya. Saya Semi. Roti adalah makanan yang terdiri dari tepung atau tepung terigu yang dibasahi, diremas menjadi adonan, dan sering difermasi menggunakan ragi. Roti merupakan salah satu sumber karbohidrat yang baik bagi tubuh. Nah, maka dari itu kami akan menjelaskan prosedur membuat olahan dari roti, yaitu roti bakar strawberry. Alat-alat yang digunakan untuk membuat roti selai strawberry yaitu ada spatula, piring, sendok. Bahan-bahan yang digunakan adalah roti, selai strawberry, dan mentega. Langkah-langkahnya adalah 1. Siapkan alat dan bahan. 2. Siapkan teflon di atas kompor. Terus? Keempat, masukkan roti lalu dibakar. Tak lupa dibalik menggunakan spatula atau sutil. Kelima, setelah matang, angkat roti dari teflon, lalu sajikan di atas piring, kemudian oleskan selai stroberi menggunakan spatula. Keenam, roti bakar stroberi siap dinikmati. Nah, gimana? Dikasih nggak tepuk hebatnya? Kasih. Oke, beri kelompok D tepuk hebat. Jempol. Kasih jempol. Kamu hebat. Oke, good job. Terima kasih kelompok D. Silakan duduk kembali. Oke, terima kasih. Sudah semua anak-anak ibu maju? Sudah. Wah, anak-anak ibu yang hebat, yang cantik dan ganteng. Ternyata suatu hal kalau kita kerjakan secara berkelompok gak susah ya. Ya, gak sulit ya. Tadi ada nggak mengalami kesulitan-kesulitan? Tidak. Oke, kalau begitu tepuk tangan buat kita semua dong. Jadi kesimpulannya adalah setelah kalian mempelajari teks deskripsi dan juga mempraktikkan, dalam artian bukan praktik kita ke dapur ya, enggak, mempraktikkan bagaimana caranya membuat sesuatu. Nah, jadi kita bisa paham ketika kita tahu alat dan bahan yang diperlukan apa, beserta langkah-langkahnya bagaimana dari awal sampai dengan akhir. Oke, evaluasi pembelajaran yang akan Ibu tanyakan sama kalian. Yang pertama, bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari teks prosedur? Nah, bagaimana perasaannya nih? Kan kita ada yang bilang Fernando senang. Ada nggak mau satu orang aja yang mau menjawab? Oh, oke, Delon, good. Saya akan menjawab. Nama saya Delon Geraldo. Perasaan saya pastinya sangat senang sekali karena saya bisa mengetahui jika membuat sesuatu perlu adanya tahapan atau langkah-langkah. Terima kasih. Oke, terima kasih juga Delon. Tepuk tangannya dong buat Delon. Nah, berikutnya evaluasi pembelajaran berikutnya adalah, nah ini dia. Adakah kesulitan
yang kamu alami dalam memahami materi hari ini? Tidak ya, tidak mengalami kesulitan. Oke, ada nggak yang mau menjawab satu orang? Oke. Adakah kesulitan kamu dalam memahami materi hari ini? Nama saya Naura, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bu Ai. Selama mempelajari materi hari ini, alhamdulillah saya tidak merasakan kesulitan sama sekali karena materi yang disampaikan Bu Ai mudah dipahami. Oke, good. Terima kasih Naura, beri tepuk tangannya dong. Nah, evaluasi kita yang berikutnya yaitu apa yang kalian pahami tentang materi hari ini. Kita mempelajari apa hari ini? Teks prosedur. Yang tadi Ibu bilang teks prosedur, sebelumnya kita mempelajari tentang teks deskripsi. Nah, persamaannya sama-sama merincikan. Tadi kan teks prosedur merincikan tuh apa aja alat dan bahan, langkah-langkahnya seperti apa ya. Nah, kalau pada teks deskripsi itu yaitu rincinya apa? Tentang panca indera. Kita bisa melihat, terus apa lagi panca inderanya? Mendengar, seperti itu. Nah, oke. Untuk kali ini adakah yang mau menanggapi? Oke. Nama saya Kanaya, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bu Ai. Saya mempelajari tentang teks prosedur, yaitu teks yang menjelaskan langkah-langkah membuat sesuatu secara rinci. Terima kasih. Oke, makasih Gu. Tepuk tangan dulu. Oke, makasih Kanaya. Dan lain sebagainya. Tadi Bu bilang kan teks deskripsi sama teks prosedur. Nah, belibet deh Ibu. Prosedur dengan teks deskripsi di awal tuh sama. Ada tahu nggak persamaannya apa? Apa? Sama-sama menjelaskan secara rinci. Good, betul. Oke, menjelaskan secara rinci. Oke, waduh, anak-anak Ibu udah hebat banget. Sudah ya, sebelum kita menutup perjumpaan kita di hari ini dengan pelajaran selanjutnya. Nah, hari ini adalah tentang membuat atau langkah-langkah dari teks prosedur. Untuk materi selanjutnya, kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan menulis teks prosedur. Oh, ternyata ada kaidahnya. Oh, ternyata ada tata caranya menulis teks itu seperti apa gitu ya. Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Oke, kita tepuk lampu merah. Ya, lampu merah ada berapa warna? Ada 3. Ada merah dan hijau. Oke, kalau tepuk merah, tepuk kuning, tepuk hijau. Nah, satu lagi adalah warna biru. Kalau biru begini ya. Oke, siap? Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Good. Tepuk merah, tepuk biru. Ayo konsentrasi. Meskipun di akhir-akhir ya, kita perlu konsentrasi juga karena kita akan menyiapkan materi pembelajaran di mapel berikutnya. Sekali lagi, tepuk kuning, tepuk merah, merah, kuning, biru. Good job, hebat anak-anak Ibu. Nah, sebelumnya ada nggak yang mau disampaikan nih di materi hari ini? Adakah yang mau ditanyakan? Yang tadi Ibu tanyakan adakah kesulitan? Ternyata alhamdulillah anak-anak Ibu tidak mengalami kesulitan berarti ya. Berarti kita bisa melanjutkan materi kita selanjutnya dengan tadi yang Ibu bilang kaidah kebahasaan. Oke, tadi udah semangat banget. Kalau begitu kita butuh refreshing selain ice breaking, kita istirahat pastinya. Yeah. Silakan disiapkan untuk ketua kelasnya. Ingin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Oke, semoga materi hari ini bermanfaat untuk kita semua dan sampai bertemu lagi di materi selanjutnya.